Halo semuanya, perkenalkan saya Reva Yulianisa dengan NIM 202504011064. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi pengendalian atau controlling dalam manajemen. Apa sih itu controlling? Controlling adalah proses pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan organisasi untuk memastikan bahwa pekerjaan berjalan sesuai rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Jika terjadi kesalahan atau penyimpangan, maka akan dilakukan tindakan perbaikan. Contoh sederhananya adalah seorang pemilik toko memeriksa apakah karyawannya bekerja sesuai aturan atau target yang telah ditentukan. Tujuan dari fungsi controlling adalah 1. Mencegah dan mengurangi kesalahan atau penyimpangan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi kerja. Yang ketiga, menilai kinerja organisasi atau karyawan. Yang keempat, membantu organisasi menghadapi perubahan lingkungan. Dengan adanya pengendalian, perusahaan dapat mengetahui masalah lebih cepat dan segera mencari solusinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan controlling dengan fungsi manajemen lain. Controlling berhubungan erat dengan fungsi manajemen lainnya, yaitu planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, actuating, atau pelaksanaan. Hubungan yang paling erat adalah perencanaan, karena pengendalian dilakukan berdasarkan rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Oleh karena itu, planning dan controlling sering disebut sebagai saudara kembar dalam manajemen. Selanjutnya, proses dan tahapan controlling. Ada 4 tahapan dalam controlling, yaitu 1. Menetapkan standar kerja, mengukur hasil kerja yang sebenarnya, membandingkan hasil dengan standar, dan mengambil tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan. Contohnya yaitu perusahaan menargetkan penjualan 100 produk sehari. Jika ternyata hanya terjual 80 produk, maka perusahaan harus mencari penyebab dan memperbaikinya. Selanjutnya yaitu alat dan teknik controlling. Beberapa alat dalam controlling meliputi controlling keuangan seperti laporan keuangan dan anggaran, controlling operasional seperti pengawasan produksi, controlling strategis yaitu pengawasan terhadap pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Jenis-jenis controlling. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, controlling dibagi menjadi 3, yaitu controlling preventif, yaitu pengawasan sebelum pekerjaan dimulai, controlling berjalan, yaitu pengawasan saat pekerjaan sedang berlangsung, dan controlling umpan balik, yaitu pengawasan setelah pekerjaan selesai untuk dijadikan evaluasi. Karakteristik sistem controlling yang efektif. Sistem pengendalian yang baik harus akurat. Artinya data dan informasi harus benar. Ekonomis, biaya pengawasan tidak berlebihan. Fokus adalah memperhatikan hal yang penting. Fleksibel, yaitu mudah menyesuaikan perubahan. Mudah dipahami, yaitu aturan jelas dan objektif. Tepat waktu, yaitu masalah cepat diketahui dan diperbaiki. Dengan karakteristik tersebut, pengendalian dapat berjalan secara efektif. Hambatan dan tantangan dalam controlling. Resistensi karyawan. Karyawan menolak atau tidak suka diawasi. Standar tidak realistis, target selalu tinggi atau sulit dicapai. Biaya tinggi, pengawasan membutuhkan biaya yang besar. Keterbatasan informasi, data yang kurang lengkap membuat pengawasan tidak maksimal. Terlalu fokus pada jangka pendek, perusahaan hanya mengejar hasil cepat dan mengabaikan tujuan jangka panjang. Kesimpulannya, hambatan-hambatan tersebut dapat membuat proses pengendalian menjadi kurang efektif dan tujuan organisasi sulit dicapai. Controlling internal dan eksternal. Controlling eksternal dilakukan melalui pengawasan langsung, pemberian sanksi, atau insentif dari manajer. Sedangkan kalau controlling internal berasal dari diri sendiri seperti disiplin, tanggung jawab, dan motivasi kerja. Dalam organisasi, kedua jenis pengendalian ini perlu diterapkan secara seimbang. Dampak negatif over control. Jika pengawasan dilakukan terlalu ketat, maka dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu 1. Menurunkan kreativitas karyawan. Yang kedua, mengurangi motivasi kerja. Yang ketiga,
meningkatkan stres. Yang keempat, menimbulkan perilaku manipulatif. Yang kelima, membuat birokrasi menjadi lambat dan kaku. Yang kelima, meningkatkan biaya operasional. Karena itu, pengendalian harus dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan. Studi kasus fungsi pengendalian di bank. Di sebuah bank, banyak nasabah mulai mengeluh karena antrian terlalu panjang dan pelayannya terasa lambat. Setelah dicek, manajer bank menemukan bahwa beberapa pegawai sering datang terlambat dan belum mengikuti standar waktu pelayanan yang sudah ditetapkan. Untuk mengatasi hal itu, manajer mulai menerapkan fungsi pengendalian dengan memantau kehadiran pegawai lewat sistem absensi, mengevaluasi kinerja setiap minggu, dan menetapkan target waktu pelayanan untuk setiap teller. Selain itu, pegawai yang bekerja dengan baik diberi penghargaan, sedangkan yang melanggar aturan akan dibina. Setelah pengendalian dilakukan secara rutin, pelayanan jadi lebih cepat, antrian nasabah berkurang, dan kepuasan nasabah pun meningkat. Kesimpulannya, fungsi kontrol di bank penting karena untuk memastikan pelayanan tetap sesuai standar, meningkatkan disiplin kerja pegawai, dan bikin nasabah mendapat pelayanan yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kalimat, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.